Salam sang terbatas, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, saya malam ini hadir ya. Sebenarnya mau melanjutkan yang kemarin, judulnya itu mengapa Tuhan ganti-ganti agama, ganti-ganti kitab suci. Namun saya tadi di WA seseorang. WA-nya itu panjang sekali. Dan saya heran, saya nggak tahu apa agamanya. Dia mengatakan, Tuhan orang Kristen aneh. Dia hina-hina begitu ya. Aneh di mana saya bilang ya. Tuhannya kayak manusia katanya kan. Kalau Tuhan kami tidak bisa ditakar dengan manusia katanya kan. Gini kawannya. Saya tidak usah sebutkan apa agamanya karena dia pun tidak menyebutkan agamanya. Cuman dia hanya mengatakan Tuhan mereka tidak seperti manusia katanya. Oke, kau bilang. Memang Tuhan kami seperti manusia itu enggak kami bantah. Karena Tuhan kami sendiri yang bilang bahwa dia menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dia. Itulah sebabnya kami mengatakan bahwa Tuhan kami itu berfirman. Itulah sebabnya kami selalu mengatakan bahwa Tuhan kami mendengar, ya kan? Melihat, memerisi rasa kasih dan sayang. Nah, itu ku bilang kan. Sekarang aku tanya kau, ku bilang itu. Ya kan? Mau kau Tuhan kau bagaimana? Ya tidak, Tuhan kami tidak seperti manusia. Oke, saya bilang. Saya tahu Tuhanmu siapa, saya bilang. Tuhanmu sendiri mengaku dia memiliki dua tangan. Dengan kedua tangannya menciptakan manusia. Aku bilang kan. Datang dia. Terus katanya, apakah itu bisa menandakan bahwa dia manusia? Tidak, saya bilang. Memang saya tidak ada mengatakan itu manusia, saya bilang kan. Tapi intinya kan memiliki dua tangan, saya bilang. Datang dia, bingung dia kan? Ya juga pikir dia kan. Maka kawan-kawan, selepas itu kalian tahu apa yang terjadi? Mulailah dia bilang kepada saya kan, ya tetapi Tuhan kami bukan manusia. Oke, saya bilang. Terus Tuhanmu juga berjalan kan? Ya, tapi tidak seperti manusia. Oke, saya bilang. Terus Tuhanmu mendengarkan, tidak seperti manusia katanya. Terus Tuhanmu berbicara kan, saya bilang. Iya, tidak seperti manusia. Oke, inilah mungkin Tuhanmu. Ku bilang gitu kan. Ku tampilkanlah gambar ini kawan. Stres dia kawan. Stres. Datang dia. Asu katanya. Dimaki-maki. Loh, ini tangannya dua aku bilang. Dia bukan manusia. Ya kan? Dia berjalan juga dengan kakinya. Dia bukan manusia, aku bilang. Dia berbicara, tersenyum, bahkan bukan manusia, memiliki telinga mendengar. Saya bilang kan, saya tidak sebutkan agamanya, karena dia pun tidak menyebutkan agamanya. Saya nggak tahu apa agamanya. Saya terus kawan, bisa berkaca, bisa bicara. Ya kan? Nah ini, mau bicara-bicara tuh. Nggak, aku tersenyum-senyum aku melihat orang itu. Loh, dia yang mancing-mancing aku kawan. Dia menghina Tuhan orang Kristen manusia katanya kan. Wah, disalib lah begini begono. Aku slow saja loh. Jadi Tuhanmu tidak seperti manusia. Oh tidak. Apakah Tuhanmu menciptakan manusia dengan kedua tangannya? Saya bilang, iya katanya. Tetapi tangan di situ dimaksud tidak seperti manusia. Oke, tidak seperti manusia. Apakah Tuhanmu juga mengatakan dia maha mendengar? Ya, tetapi tidak seperti manusia. Oke. Apakah Tuhanmu berbicara atau berfirman kalau dalam orang Kristen? Ya, tapi tidak seperti manusia. Semua tidak seperti manusia, padahal ada di dalam diri manusia. Jadi saya bilang, mungkin inilah Tuhanmu. Enggak, gue bilang. Ya, loh, ini kan berjalan juga kawan, tapi tidak seperti manusia. Dia punya tangan, tidak seperti manusia. Dia mendengar, tidak seperti manusia. Dia bersuara tidak seperti manusia. Monyet lah kawannya. Jadi aku heran lihat orang-orang ini. Atau ini lagi Nah ini. Atau ini kawan. Makanya aku bilang. Mengamuk dia sama kawan. Nah ini. Atau alien. Dia kan punya tangan juga alien ini. Kan dua. Punya mata juga melihat. Punya hidung. Punya mulut bicara. Semuanya lah dia punya kawan ya. Jadi saya heran, ya itu memang bukan manusia saya bilang. Apakah Tuhanmu seperti itu saya bilang.
Emosi tingkat dewa dia kawan. Tapi saya nggak sebut agama ya, karena kami tidak dia tidak mau menyebutkan siapa agama dia ya. Kalau orang Kristen, saya tidak malu mengatakan bahwa Tuhan saya dan tidak akan pernah dicabut-cabut itu. Karena Tuhan itu sendiri yang memperkenalkan dirinya bahwa dia menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dirinya. Ya. Tidak ada di situ lantas menjadi dikatakan, wah dia tidak serupa begini, bukan. Tidak ada Tuhan orang Kristen serupa dan segambar dengan manusia ya. Nah, kawan-kawan, di dalam dunia ini banyak juga aliran-aliran kepercayaan atau agama-agama tempatan, lokal, segala macam ya. Animisme juga ada segala macam ya. Nah, kawan-kawan, coba kalian perhatikan ya. Ketika mereka beribadah menurut kepercayaan mereka, kita nggak boleh loh mengganggu ya. Mereka kayak di apa namanya itu ya? Di mana itu ya? Di Brazilnya ya, yang ada kayak dia tapi kayak segitiga gini ya, prisma atau apa itu ya? Bukan kayak piramid. Oh, bangsa Arya ya. Di situ ibadah mereka, mereka sujud ke sana begitu-begitu kan. Kan begitu orang-orang zaman dulu kan. Baru ada yang berkeliling-keliling ke situ ya. Kalau kalian lihat kayak Indiana Jones dan segala macamnya. Tetapi inilah egoisnya orang beragama. Selalu mengatakan mereka itu penyembah berhala, kawan. Ya, coba aku googling dulu ya. Apa namanya itu ya? Arya. Manusia pula yang keluarnya. Bangsa Arya. Nah ini merekanya Arya atau apa sih? Nah, inilah mungkinnya. Atau yang di Brazil atau yang di mana-mana itu ya. Nah, ini kan apanya orang itu ya, kuil-kuilnya atau tempat ibadahnya kawan-kawan ya. Begitulah kawan-kawan. Namun kadang saya heran juga melihat orang-orang beragama kawan. Selalu mengatakan mereka itu penyembah berhala. Penyembah benda mati katanya. Kan karena lu kok bisa kamu katakan begitu? Saya katakan sama kawan saya yang lain tuh ya. Dia bilang, lah iyalah. Coba kamu lihat. Mereka itu sujud ke arah apa itu katanya, berhala-berhala itu. Jadi kamu bilang setiap yang sujud langsung dia menyembah itu. Iya katanya. Ah, kamu yakin? Iya. Lah kamu bukannya kamu sujud juga ke arah batu, saya bilang kan. Datang dia. Oh tidak. Itu hanya apa itu katanya. Apa namanya, kompas. Kayak kompas itu ya. Jadi aku bilang, lah terus orang itu bagaimana? Bedanya apa sih? Aku bilang. Oh tidak. Tuhan kami tetap di sorga. Lah kau tanya orang itu Tuhannya di mana? Pasti ada dikatakan di sorga lah. Cuman dalam bentuk lain atau bahasanya lain. Aku bilang. Tidak. Mereka ngotot dia kawan orang itu menyembah berhala. Padahal dia pun melakukan hal yang sama, kawan. Kalau masalah itunya saya bilang, kamu pun tergolong penyembah berhala, tapi dia nggak mau, kawan. Ngeri ya. Egoisnya orang beragama begitu. Orang-orang suku-suku lama-lama itu kan difitnah lah. Mereka penyembah berhala, penyembah pohon, segala macam, ya kan. Tapi itulah, semua penyembah berhala pasti jawabannya sama. Berhala itu hanyalah sebagai simbol di mana mereka berhala itulah yang menghubungkan antara dunia Tuhan, maksudnya tempat Tuhan dengan tempat manusia. Nggak akan jauh-jauh kawan itu. Ya buktikan aja kayak ya. Kalau tanpa berhala itu apa kau bisa menyembah Tuhan? Kan tidak bisa, saya bilang. Di luar pengecualian ya pokoknya standar lah kita dalam kondisi normal seperti ini ya. Bingung dia kawan. Makanya aku bilang, kau jangan mengata-ngatai orang nyembah berhala lah, aku bilang. Kalau kau pun tidak mau dikatain penyembah berhala, saya bilang, ya kan. Ya kawan-kawannya. Jadi itulah banyak kelucuan-kelucuan di dalam dunia ini kawan. Nah, kawan saya di WA juga ya. Apa ya? Ya inilah saya lagi menunggu si HMC nih. HMC buat judul yang sangat menarik ya. Dia bilang awak labu sesat, mengatakan Raja Daud binatang apa segala macam ya.
Ya. Ntar ya. Jadi saya bilang, nanti jangan kamu salah membuat ya, aku bilang. Karena apa namanya itu, jangan sampai kau merasa baperan ya. Lihatlah kan, dia baperan, tidak tahan dia kawan. Dia mau buat judul yang tendensius begitu, tapi dia tidak tahan sendiri ya kawan-kawannya. Saya menunggu dia, saya bilang, mana linknya biar saya masuk, biar kau jangan nanti karangan bebas ya. Coba kulihat dulu apa yang dibuat si AMC ini ya. Orang-orang seperti dia ini kawan menghalalkan segala cara ya. Licik kawan. Bukan cerdik, licik. Beda kawan ya. Udah beda kelas. Tapi ya sudahlah, kelicikan itu memang harus dia miliki. Karena dia kan ingin memperoleh sesuatu tanpa, ya begitulah. Tanpa melalui usaha yang maksimal. Dia ingin menghancurkan seseorang ya. Tapi nggak akan mempan itu kawan. Saya nggak ada bicara nabinya ya, kalian saksi ya. Tunggu dulu, siapa namanya nih? Hidayah kawan. Aku tahu nanti dia pasti baperan. Ya, dia bilang begini kawannya, saya nanti masuk ke sana kalau dia berani ya. Dondi Setan belum ada undangannya kawan-kawannya. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan mereka ini. Kalau memang mereka ini memiliki agama yang benar-benar dan itu ya, kenapa dia tidak berani menerima tantangan debat dari saya ini. Abraham binatang tapi dibuatnya gambar babi kawan ya, lucu kawannya. Raja Daud binatang, Salomo binatang, Musa binatang. Ngerinya ajaran sesak wak labu sang debaters ya. Ya kita tunggu saja. Kita lihat apa nanti yang dibilangnya. Saya sudah bilang saya akan masuk. Tolong kau siapkan room untuk saya. Berani nggak dia kan? Ya kawan-kawan. Jadi kalian tahu sudah ada Tuhan kayak monyet kan? Kalau nggak monyet alien lah. Dia punya tangan tapi bukan manusia. Kan itu mana tadi itu. Dia mendengar tapi bukan manusia. Dia berbicara bukan manusia. Kayak alien inilah berarti ya kawan-kawan. Ya. Nah ini. Atau yang terakhir kayak gini ya. Ini juga punya tangan kawannya. Punya tangan, punya ini, yang ini ha. Ini bisa dibesarkan enggak ini ha. Naruto sang monyet Indonesia mengambil selfie. Ini ya. Coba aku lihat ya. Ini juga punya tangan dia kawan, bukan manusia. Dia punya apa juga bukan manusia. Apa ini? Ini yang mau ku share screen. Kok malah jadi itu ya? Tunggu ya. Cantik kali gambarnya dia. Mana yang mau ku share screen nih? Oh ini. Monyet Google. Ini apa ya? Yang mana nih? Monyet. Oh, monyet ini. Monyet. Oke. Ini ya. Ini tadi atau yang mana ya? Ya inilah mungkin itu kawan. Ini nyokir cerita Naruto ini monyetnya ya. Besar sekali. Dia juga apa juga ini kawannya, punya gigi bukan manusia, punya hidung bukan manusia, punya mata bukan manusia, punya tangan juga dia bukan manusia kawan. Ya monyet gimana mau kita bilang. Nah kawan-kawan, saya masih menunggu dari CMC nih ya. Semoga dia berani. Gua nggak baperan tapi gua balikkan aja ke lu. Santai. Aku sih bisa jawab ya. Kasih link dong biar ramai. CMC ya. Lucu juga aku lihat CMC-nya. Nanti suruhnya orang di situ berdiskusi, dia pergi tuh makan tak kemana-mana, handphonenya di sini kan, baru nanti kalau apa pura-pura dipanggil, oh iya ya datang dia kan. Nah kita tunggu kawan-kawannya. Dia ini sudah mau jam 8 katanya, apakah dia sudah live atau belum. Ya ini 2 menit lagi dia live. Jadi kawan, kerja saya satu hari ini menghajar orang-orang beragama lah ya, entah siapa lah itu nggak tahu. Ada lagi
yang lucu-lucuan lagi nih. Yang lucu-lucuan itu dia menamakan dirinya ini nih. Ya. Dia mengejar aku terus. Abdul Rosidin Silalahi. Siapa lah ini? Ya kan? Sinta apa lah? Yesusmu juga menghadap batu kalau menyembah Tuhannya. Batu mana yang dihadap Yesus menyembah Tuhan kan? Aku heran melihat orang ini kawan. Aduh, tunggu aku buka sama kliennya. Sakit jiwa kulihat orang ini. Tiap hari kirim WA sama aku banyak sekali. Saya stres, aku tidak ku jawab pun tetap aja kekeh gitu kan. Dia pikir langsung aku berubah pandangannya. Nah ini, aku dan Bapak adalah satu fakta di sorga dan bumi, ternyata tetaplah Yesus alias tidak pernah jadi Bapa atau Tuhan. Ya kan? Aduh, nah ini banyak sekali kawan. Sekali dia mengirim, tak tanggung-tanggungnya banyak sekali, entah apa-apa lah dikirimi kawan ini. Aku heran saja. Dia bilang Yesus menyembah batu juga katanya kan. Aku bilang tinggalkanlah sembah batu. Kalau memang Yesus yang kau yakini menyembah batu kan gitu kawan-kawan ya. Aneh-aneh aja dia ini. Wah. Ada lagi yang menarik kawan. Mereka mengatakan begini ya. Ini saya nggak cerita agama A, agama B ya. Tapi orang-orang yang WA saya itu aneh. Dia mengatakan, minum dulu kawan, bahwa mereka juga beriman kepada Yesus katanya. Ya kan? Dan mereka selalu mengatakan Yesus juga sujud ke arah batu. Jadi saya heran. Batu yang mana lagi yang mau disujuti Yesus kan? Heran saya melihat mereka nih kawan. Padahal Yesus itu anti sekali menyujud ke arah batu. Ya. Tidak ada ceritanya sujud menghadap ke arah batu ya. Tetapi itulah yang mereka karang-karang dan rintis-rintis bahwa Yesus sujud ke arah batu ya. Di mana letak salahnya ini kawan? Kok mereka itu seakan-akan mengatakan Yesus itu ikut keyakinan mereka, agama mereka ya. Padahal Yesus mengatakan untuk menjadi muridnya harus dibaptis. Kalau memang mereka mengakui mereka pengikut Yesus, lebih mengenal Yesus, kenapa tidak dibaptis? Ya kawan-kawannya? Kan lucu kawan. Kalau memang Yesus itu nabi sebelum nabi mereka misalnya, ya kenapa tidak dibaptis? Harusnya nabi mereka dibaptis dulu kan, sebelum menjadi nabi kan rakyat biasa kawan. Harusnya dibaptis dulu dong, baru dia bisa menjadi nabi, itu syaratnya. Tapi mereka ini tidak mengerti yang begitu-gitu kawannya. Saya bingung. Apa sih yang mereka pikirkan ini sebenarnya? Aduh, aku bingung sekali. Tapi ya sudahlah. Mereka kadang candunya saja yang bertuhan ini kulihat ya. Wah, sama seperti yang saya bilang. Kalau kalian tanya, apakah Tuhanmu menciptakan manusia dengan tangannya? Oh iya, tapi dia bukan manusia. Wah, kan ini. Apakah Tuhanmu maha mendengar? Oh iya, mendengar, tapi bukan manusia. Oh iya. Apakah Tuhanmu maha melihat? Iya, tapi bukan manusia. Apakah Tuhanmu bisa bergerak? Oh iya, tapi bukan manusia. Oke lah, memang semuanya dia katakan bukan manusia. Kalau begitu, apakah Tuhanmu yang ini? Begini dia bilang. Yang ini juga melihat kawan, tapi bukan manusia ya. Yang hitam ini ketawa aku lihat giginya ini banyak kali ya. Apakah apa namanya itu ya, senyumnya itu loh. Dia bukan manusia itu, tapi bisa juga punya gigi, punya hidung, punya mata ya. Jadi heran-heran saya melihatnya. Kalau orang Kristen langsung memang diakui bahwa orang Kristen itu Tuhannya berfirman, dia menciptakan manusia serupa dan segambar dengan manusia. Ya sudah. Diimani saja lah itu. Ya kawan-kawannya. Diimani saja lah itu. Kalau kita bilang, apakah Tuhanmu maha melihat dia karena dia memiliki mata? Ya. Ya kan? Berapa mata Tuhanmu? 2. Kalau kau, dia bilang bahwa Tuhannya sebesar bumi ini, jadi tidak perlu bergerak. Tenang saja. Dia melihat segalanya, berarti si mata 1 ya. Kalau di apa namanya itu di film Sung Gokong, Panglima Langit itu kan mata 3, 2, 1 di sini. Kalau itu si mata, jadi mirip apa ya ajaran saudara-saudara kita, ada si mata 1 itu Dajjal namanya itu ya. Nggak tahu loh saya.
Ya begitulah kawan-kawan. Mana nih si AMC ini lama sekali. Katanya dia jam diundurnya jadi jam 8:10. Nggak apa-apa ya. Nanti saya tanya satu hal sama dia. Dia nanti apakah menentang pernyataan saya atau mengikuti pernyataan saya. Kawan-kawan, maaf dulu ya, sengaja saya tidak memasukkan kalian. Karena takutku kawan, ini yang selalu kutakuti kawannya. Ketika nanti saya memapak kalian tidak pintar berkata-kata. Jadi nanti langsung kalian bilang, oh maksudnya ini tuh. Janganlah kawan. Kita harus ada slow ya. Ya jadi tidak bisa kita langsung main babi buta begini bogono. Tidak ya kawan-kawannya. Ya pahamilah, ya memang harus begitu. Jadi kita usahakan nanti cobalah kalian berlatih. Ada kemarin yang sudah bisa ya. Ketika masuk dibilangnya apa kemarin dibilangnya itu kau begini dia pintar ya kayak gitulah kawannya. Ya terserah kalian mau bilang apa. Tetapi kalau pas apa yang kita bicarakan, iya itulah dia, paham ya? Kalau orang ada merasa itu kan urusan kau, bukan urusanku. Kau aja yang merasa. Saya tidak pernah menyebutkan ini sama dengan si Julius ya. Nanti dia merasa itu, lihatlah. Nabinya seolah-olah juga jadi masuk golongan binatang. Nanti dia bilang kan aneh-aneh saja si Julius ini ya. Inilah pasti sebut-sebutnya nanti nama Nabi. Baperan kawan. Tidak usahlah baperan. Memalukan itu ya. Seperti saya ini di WA ini ada yang nggak ngerti aku. Sampai ngotot sekali dia. Begitu ku ajak tanya jawab hanya sebentar aja langsung marah-marah kawan. Menurut kalian benar nggak yang ku bilang itu? Ya kan? Ya, saya bilang bahwa Tuhan yang saya sembah itu mengatakan di Kejadian 1 ayat 26 bahwa dia menciptakan manusia serupa dan segambar dengan manusia. Itulah sebabnya ketika kami mengatakan Tuhan yang kami sembah itu maha berbicara, ya itulah dia. Ketika Tuhan kami maha mendengar, ya itulah kayak manusia. Ada kupingnya, ada ini berjalan juga ada kakinya, saya bilang. Dia ngotot terus, oke lah. Kalau gitu saya balik bertanya kepadamu ya. Apakah Tuhan yang kamu menciptakan manusia dengan tangannya? Oh iya, jelas bentuknya sendiri dengan tangannya. Tetapi dia bukan lah manusia. Oke, tidak manusia ya. Apakah dia juga mau mendengar? Pokoknya apa yang ditanyakannya ke aku, kutanyakan kembali. Jawabannya sama dengan aku, iya. Tetapi ditambahi kalimat, dia bukan seperti manusia. Kalau aku memang bilang, Kejadian 1 ayat 26 bahwa Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa dia serupa dan segambar dengan manusia ya kawan-kawannya. Jadi untuk apa saya tutup-tutupi ya. Nah, setelah itu sudah ada semuanya, sudah kriteria, sudah kamu bisa bilangkannya. Iya. Berarti apakah Tuhanmu seperti ini? Saya bilang. Palak kali dia kawan. Palak kali dia. Aduh. Untung nggak ada sebut nama agama sih. Saya nggak tahu agamanya siapa, namanya pun mungkin palsu itu, siapa itu ya kan. Ketawa aku setengah mati, ngamuk dia kawan. Entah apa dia cakap, entah apa dia bilang kan. Keluarlah semua isi kebun binatang dan segala macamnya itu. Aduh. Lucu-lucuan. Kawan-kawan, si AMC sudah memberi link untuk saya masuk. Nah, saya keluar dulu kawan-kawan nanti ya. Dan begitu dia live, saya mau masuk ke live dia ya. Ingin dia kira dia bisa mempermalukan saya. Dia nanti yang malukan saya kawan. Percayalah. Ya, baperan aja lah orang ini nanti semua. Saya heran. Sebentar, saya buat dulu sebuah thumbnail lagi ya. Biar bisa saya menuju ke tempat si AMC. Oke kawan-kawan, itu dulu yang bisa saya ucapkannya. Malam ini saya mau menghajar si AMC dulu. Ada pengumuman. Hari Sabtu, 2 macan betina akan beradu ya. Si Fatima Satkia versus si Rifa. Ya. Mereka itu mau debat besok jam 8 di roomnya Fatima dan mungkin saya akan melive-kannya. Kenapa? Si Rifa minta saya untuk menjadi moderator. Si Fatima dihasut oleh orang Kristen. Jangan. Si Rudi suka membela Muslim katanya kalau berdebat. Mana ada saya membela Muslim?
Ya, saya hanya membuat sebuah ketegasan sesuai apa yang disepakati. Si Fatima kan tidak tahu itu berdebat ada aturan main. Malah sekarang dibilangnya memang kayak cerdas cermat katanya kan. Kan goblok, itu kan kesepakatan bersama. Kalau kesepakatan bersama sudah seperti ya diikutilah, kan demikiannya. Jadi ada yang mengacu seperti itu, ya aku bilang oke, silakan, enggak usah pun saya moderatornya, enggak apa-apa. Fatima inginnya dia yang memoderatori sendiri. Ah, inilah enggak benar ya. Orang ini namanya ibu-ibu berbalas pantun kawan sampai 2 hari 2 malam sampai 3 hari ya. Baru tadi ada kata sepakat. Si Ripa oke, saya terima tantangannya. Jadi saya bilang, ini Ripa sudah mau menerima tantanganmu di tempatmu berdebat jam sekian dan mohon kau tidak lagi banyak alasan, aku bilang. Langsung bilang, oke Pak, saya siap. Oke, berarti hari Sabtu ya. Di sini aja kita tonton, saya ulas-ulas dulu mereka sebelum turun lapangannya. Mana si AMC ini? Lama kali, banyak kali kayaknya. Oke lah kawan-kawan, saya mau masuk ke CMC dulu. Saya cukupkan sekian. Salam sang debaters.